Halo Sobat Militer, seberapa kuat pertahanan udara Indonesia jika menghadapi ancaman serangan udara? Apa saja sistem pertahanan yang kita miliki dan bagaimana strategi penempatannya? Yang paling penting jika Indonesia diserang lewat udara, bagaimana skenario kita menangkal serangan tersebut? Mari kita bahas lebih dalam tentang struktur pertahanan udara Indonesia. Komando utama yang bertanggung jawab atas pertahanan udara saat ini adalah Komando Operasi Udara Nasional, disingkat Kopsudnas, yang sebelumnya bernama Kohatnudnas. Perubahan ini dilakukan pada awal 2022 untuk meningkatkan efektivitas komando dan pengendalian seluruh operasi udara, termasuk aspek vital pertahanan udara. Di bawah Kopsudnas terdapat berbagai elemen penting yang berperan dalam menjaga kedaulatan Indonesia. Pertahanan udara yang kuat dimulai dari sistem deteksi dini. Indonesia mengoperasikan berbagai radar strategis, diantaranya radar Groundmaster 400 disingkat GM400, radar buatan Prancis dengan jangkauan deteksi hingga 470 km. Versi terbaru dari radar ini, GM400 Alpha, mampu mencapai hingga 515 km. Dan saat ini juga digunakan oleh TNI sebagai bagian dari sistem pertahanan udara nasional. Radar Thomson TRS-2215D, radar 3D buatan Prancis yang telah digunakan oleh TNI AU sejak era 1980-an. Meskipun usianya sudah cukup tua, radar ini masih beroperasi di beberapa titik strategis. Radar Master T, radar produksi Thales Prancis dengan jangkauan sekitar 470 km. Radar ini digunakan untuk deteksi dan pemantauan wilayah udara dalam jaringan Komando Operasi Udara Nasional. Radar Indra, radar taktis buatan Spanyol yang digunakan oleh TNI AD untuk mendukung pengawasan dan pertahanan udara dalam operasi darat. Radar Weibel MFDR, multifrekuensi Doppler radar. Radar ini berfungsi untuk mendeteksi dan melacak proyektil balistik serta rudal hipersonik, memberikan peringatan dini terhadap ancaman serangan udara berkecepatan tinggi. Radar ini dioperasikan oleh TNI AU, salah satunya di Satradar 215 Congot, Yogyakarta. Radar Smart SMK-2. Radar ini digunakan oleh kapal perang TNI AL termasuk KRI RE Marta Dinata 331 dan KRI I Gusti Ngurah Rai 332. Radar ini memiliki kemampuan mendeteksi target udara dan permukaan dengan akurasi tinggi. Radar GCI Ground Control Interception. Radar ini digunakan untuk mendeteksi ancaman udara dan mengarahkan pesawat tempur dalam misi pencegatan. Indonesia mengoperasikan radar GCI GM403, radar buatan dalam negeri hasil kerjasama antara PT Lens Industri dan Thales dengan jangkauan deteksi lebih dari 400 km. Seluruh radar ini, meskipun dioperasikan oleh berbagai satuan dari TNI AU, AD, dan AL, terhubung dalam satu jaringan koordinasi yang dikendalikan oleh Komando Operasi Udara Nasional Kopsudnas. Kopsudnas berperan sebagai pusat kendali dan integrasi data udara nasional. Radar-radar milik TNI AD, contohnya radar Indra, dan TNI AL seperti Smart SMK-2 di kapal perang, tetap berada dalam jalur komando masing-masing matra. Namun informasi yang dikumpulkan oleh radar-radar tersebut diintegrasikan secara real-time ke Kopsudnas. Hal ini memungkinkan sistem pertahanan udara Indonesia bekerja secara terpadu dan responsif terhadap berbagai potensi ancaman dari udara. Untuk menghadapi ancaman udara, Indonesia mengandalkan beberapa pesawat tempur utama. Sukhoi Su-2730 Flanker, jet tempur dengan kemampuan manuver tinggi dan persenjataan jarak jauh. F-16 Fighting Falcon, tulang punggung kekuatan udara Indonesia dengan persenjataan canggih. Dassault Rafale, jet tempur generasi 4,5 yang baru diakuisisi dilengkapi radar ESA dan rudal modern. KAIP-50I Golden Eagle, jet latih lanjut yang digunakan untuk patroli udara. Bayhawk 109-209, pesawat tempur ringan dan latih lanjut buatan Inggris, digunakan untuk misi serangan udara ke darat, dukungan udara dekat, serta pelatihan pilot.
masih aktif beroperasi di beberapa skadron udara TNI AU. F-15IX Eagle II dalam proses akuisisi. Jet tempur berat generasi terbaru buatan Amerika Serikat memiliki daya angkut senjata yang besar, avionik tercanggih, dan sistem pertahanan elektronik modern. F-15IX akan memberikan keunggulan strategis dalam superioritas udara dan serangan presisi jarak jauh apabila resmi bergabung ke jajaran TNI AU. Selain jet tempur, pertahanan udara Indonesia juga didukung oleh sistem rudal permukaan ke udara SAM seperti NASAMS, National Advanced Surface to Air Missile System, jangkauan 25 hingga 40 km, rudal AIM-120 AMRAAM. Mistral Atlas RC, jangkauan 6 km, rudal Mistral sistem pertahanan udara jarak pendek. Starstreak, jangkauan 7 km, kecepatan Mach 3,5, rudal manfaat super cepat. Oerlikon Sky Shield, jangkauan 4 km, sistem meriam otomatis 35 mm untuk pertahanan jarak dekat. Sistem lainnya mencakup RBS-70, QW-3, TD-2000B, dan Sun-5 Grail yang tersebar di berbagai titik strategis. Sebagai negara kepulauan, Indonesia menghadapi tantangan geografis dalam menjaga wilayah udaranya. Penempatan radar, rudal, dan jet tempur dilakukan secara strategis, memanfaatkan posisi geografis dan teknologi yang dimiliki untuk menciptakan pertahanan yang menyeluruh. Jakarta sebagai ibu kota negara memiliki posisi yang relatif terlindungi secara geografis. Pegunungan di selatan dan Laut Jawa di utara. Namun secara militer, Jakarta tetap rawan terhadap ancaman seperti rudal jelajah, drone swarm, atau jet siluman. Karena itu, sistem pertahanan ibu kota harus bersifat berlapis, mulai dari rudal pertahanan udara, radar canggih, hingga jet tempur reaksi cepat. Jakarta adalah pusat pemerintahan dan simbol negara. Jika ibu kota jatuh, itu bisa diartikan sebagai jatuhnya kekuasaan nasional. Jika serangan datang dari arah utara, misalnya dari Laut Cina Selatan, maka radar GM400 di Natuna dan radar di Makassar akan menjadi garis depan deteksi. F-16 dari Lanut Rusmin Nurjadin Pekanbaru dan Su-2730 dari Lanut Hasanuddin Makassar akan menjadi respon awal dalam melakukan intersepsi. Pesawat tempur akan menghadang sebelum ancaman mencapai Pulau Jawa. Namun, jika intersepsi awal ini gagal, misalnya karena rudal jelajah berhasil lolos dari radar atau jet musuh menggunakan taktik siluman dan jamming elektronik, maka lapisan berikutnya harus siap. Begitu ancaman lolos ke wilayah udara dalam negeri, rudal pertahanan menengah seperti NASAMS akan mengambil alih peran. Sistem ini bertugas menembak jatuh target di ketinggian dan jarak sedang rudal pesawat maupun drone. Namun, jika NASAMS tidak mampu menjatuhkan semua target karena jumlah serangan yang masif atau kecanggihan taktik lawan, maka kita sampai pada perisai terakhir, pertahanan jarak pendek. Inilah titik kritis terakhir untuk melindungi Jakarta. Oerlikon Sky Shield, sistem kanon otomatis kaliber 35 mm dengan peluru airbus yang efektif melawan rudal dan drone di ketinggian rendah. Manpads, misalnya RBS-70 atau Starstreak, senjata genggam anti udara yang bisa digunakan pasukan di darat untuk menembak jatuh sasaran mendekat. Sistem ini disebar di berbagai titik strategis sekitar ibu kota, termasuk pusat pemerintah dan infrastruktur vital. Walaupun sistem rudal seperti NASAMS, Sky Shield, dan Manpads dikerahkan untuk menangkal ancaman langsung, jet tempur tetap menjadi pertahanan terakhir yang fleksibel. Jet tempur mampu menangani rudal jelajah terbang rendah yang sulit dideteksi radar, drone swarm dan UAV kamikaze, jet siluman atau decoy yang mengacaukan sistem pertahanan. Lanut Iswahyudi di Madiun dan pangkalan sekitar Jawa siap mengerahkan jet seperti Hawk 209 T-50I untuk air policing dan intersepsi cepat. Wilayah udara Indonesia dijaga ketat dari berbagai arah dengan kekuatan tersebar di titik-titik strategis. Natuna, garda depan di utara, dilengkapi radar dan F-16 untuk menghadang ancaman dari Laut Cina Selatan. Sumatera, Lanut Rusmin Nurjadin memantau Selat Melaka, jalur laut dan udara tersibuk di dunia. Kalimantan, radar aktif mengawasi batas udara dengan Malaysia.
Sulawesi dan Maluku, Lanut Hasanuddin menjadi pusat pertahanan udara di kawasan timur laut. Papua, Biak dan Merauke dilengkapi radar dan rudal menjaga pintu masuk dari arah Pasifik. Pulau terluar, Miangas, Morotai, dan Suam Laki berfungsi sebagai mata dan telinga Nusantara. Radar mobile dan manpets dikerahkan di sini. Pertahanan udara Indonesia mungkin belum sempurna, tapi terus berkembang menyesuaikan diri dengan ancaman modern dan dinamika geopolitik kawasan. Dari radar canggih hingga jet tempur siaga, dari pulau terluar hingga jantung ibu kota, semuanya dirancang agar tak ada celah bagi serangan dari udara. Langit Nusantara bukan ruang kosong, ia adalah ruang hidup, ruang kedaulatan, dan setiap jengkalnya harus dijaga. Karena di udara, 1 detik bisa menentukan nasib sebuah bangsa. Bagaimana menurutmu? Apakah pertahanan udara kita sudah cukup tangguh atau masih banyak celah yang perlu dibenahi? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk pembahasan militer Indonesia lainnya.